Bang, sebenarnya lo mualaf apa enggak sih? Kita kasih solusi. Hadir kan? Akhirnya didatengin juga sama Coach Rene. Saya pikir lo ngomongin di belakang doang. Katanya dulu sempat kenal, katanya kakak kelas lu waktu lu zaman apa? Bukan, itu DJ. Oh, beda. Kebalik ya. Kenalnya dulu waktu zamannya mungkin bukan kenal ya. Gue beberapa kayak acara-acara TV, gue waktu itu di Viera tuh ngeband. Gue manggung di Viera, hostnya beberapa kali VJ Daniel. Iya, dulu kayak HUT RCTI. Dulu lah. Cuma waktu itu gue pensiun dari band Viera itu, akhirnya gue jadi nge-VJ karena siaran juga. Lu sama di Trax juga gak sih bang? Trax FM? Wah, gue yakin banget orang-orang pada nonton di sini nggak ada yang peduli kalau misalnya gue dulu di Trax atau enggak gitu. Karena nggak pernah. Pernah tapi enggak. Mereka nonton channel ini, oh ada Daniel Mananta, mereka pengen tahu sesuatu. Obrolan kita, basa-basi kita nggak penting. Opsinya itu cuma dua sebenarnya. Lanjut nonton gitu ya, atau matiin langsung gitu ya. Exactly. Jadi gue akan ngasih kesempatan buat kalian semua yang lagi nonton ini bisa matiin langsung. Gini aja. Gue bimbing gimana? Kan kayak gitu ya. Emang kayak gini di bordering gitu. Sekarang gini, kalau Ustadz Abdul Somad aja belum, kenapa lu? Biar dia cepat-cepat masuk. Itu pertanyaan pertama kan sebenarnya kan. Nih kita lihat ya di sosial media, di Twitter rame, di bawah juga rame. Ke bawah dong Dan. Ke bawah lagi. Kok hilang? Ya lu hapus ya bang? Apa? Ya itu ada. Itu ada. Tuh. Oke, bawa lagi. Bawa lagi dong. Enggak, yang makan durian dong. Iya, durian dong, Aldan. Nah ini. Oke. Ini kita klarifikasi teman-teman nih. Masya Allah. Banyak yang mengira ternyata VJ Daniel Mananta ini alhamdulillah selamat datang di Islam. Satu. Yang kedua, ada lagi loh. Silakan nih, gue coba objektif ya bang deh. Yang kedua, sensasi nih. Ini lagi pengen viral. Yang ketiga, toleransi. Jadi ada 3 macam rupa yang gue pantau nih. Atau ada yang keempat. Apaan? Iya, yang ada di pemikiran dia yang kita pengen tahu. Oh iya. Kan? Apakah dari 3 ini atau memang yang keempat? Ada yang keempat gitu. Apa ini bagian dari branding strategi gitu kan? Apakah ini bagian untuk mendapatkan market baru? That's gitu so good. kan? Ya, Anda tajam sekali ya. Kan? Apakah ini mendapatkan market baru? Iya, enggak. Kenapa market muslim gede banget? Kanan kan gemuk. Iya kan, market kanan itu kan gemuk sekali. Makanya lo bikin kasih solusi, lo manjangin jenggot lo, salah satunya kan juga untuk itu. That's kan? so good. Kan? That's so good. Boleh gak jangan dibuka-buka banget gitu. Boleh gak jangan dibuka. Oke, sekarang kita lebih ini. Ini kan obrolan candid ya. Kita semua udah sama-sama dewasa dan kita hidup di negara yang sekarang jujur aja deh banyak yang punya opini yang kenceng banget. Dan menurut gue, kalau gue pribadi sih ngelihat ini seger. Gue ngelihat kabar bahwa ada penampakan kayak dia gitu ya. Walaupun gue penuh iri ya kalau ngelihat Daniel kan. Kenapa? Lu lihat nggak tinggi beda mic kita, lihat kan? Ini bukan laki-laki Indonesia normal. Gue cuma ngasih tahu ya, Daniel Mananta itu bukan laki-laki Indonesia normal. Maksud Eka apa? Salah masuk Eka, masuk dia apa? Bukan laki-laki Indonesia normal. Maksud gue gini, laki-laki normal tuh posturnya kayak dia. Gak mungkin. Dia baru lari sejam katanya, sekenceng-kencengnya. Lo lari 5 menit aja udah nangis kan? Gue lari 2 menit aja udah nangis gitu, contoh ya kan? Iya, itu pertanyaannya dulu, tapi bukan itunya, itu iya. Tapi kapan terakhir larinya ya? Itu aja dulu. Belum ada alasan untuk itu sih. Gitu kan? Ya kan? Kalau dia kan selalu punya alasan untuk memacu diri dia. Dan lo mesti ngerti ya, konteks pada saat seseorang melakukan sesuatu, kita diajarin untuk punya persepsi terbaik dulu gitu ya. Husnuzon, prasangka terbaik dulu ya. Gitu. Dan prasangka baiknya menurut gue menyegarkan sekali, walaupun ini nggak bisa mengurangi prasangka buruk yang mungkin terjadi. Kita pengen dengar langsung. Prasangka buruknya apa kayaknya? Prasangka buruknya yang tadi gue udah ngomong di awal ya. Ini cuma masalah marketing ploy, ya, branding strategi untuk dapetin market yang lebih gemuk for whatever it is gitu. Pengen denger aja sih mungkin dari awalnya dulu kali ya, gimana ini bisa terjadi dan inisiatornya siapa? Apakah dari beliau, ya Ustadz Abdul Somad, atau dari lo? Iya. Atau memang kapan syahadatnya gitu sih? Tuh kan, nggak berguna. Enggak kan, kita nungguin. Ini gue perwakilan dari netizen, coach. Iya, gue nungguin. Maksud gue kan,
pilihan untuk kaum Iya. beragama. Oh iya itu masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Iya, benar. Dan bahkan di Islam nggak boleh menghina agama lain, Nggak boleh. sesembahannya juga nggak boleh dihina. Enggak boleh. Nah, gue nggak tahu yang mungkin yang radikal di luar sana ya. Nah cuma kalau gue sih pahamnya begitu. Iya. Nah Dan untung gue gak bawa Starbucks juga kan di sini. rame lagi ntar nih. Silakan. Gila, tadi kita ngomong isinya kontroversi semua, tau gak sih? Lu udah siap kehilangan kan? Lu udah siap kehilangan followers, bener gak? Coba kita dengar dulu ya. Oke deh. Kalau memang ternyata parah kan tinggal diedit. Oh iya bener juga sih, aman ya insyaallah. Silakan VJ Daniel, ini senior saya nih di VJ nih. Silakan. Oke. Mungkin kita trace back dulu dari spiritual journey gua. Oke. Mungkin dari segi itu dulu gitu ya. Jadi ini buat yang lagi nonton mungkin harus tahu dulu kok Daniel Mananta yang tadinya seniornya Derry gitu ya di MTV, kenapa tiba-tiba bisa nongkrong sama Abdul Somad makan durian bareng kayak gitu. Itu. Alright, jadi kita dari awal banget gitu ya. Nah, gue akan ngomong mungkin dari masa kecil gue dulu gitu ya. Dimana masa kecil gue itu gue adalah orang yang sering banget dibully, ya kan. Waktu kecil, waktu sekolah dan lain-lain, gue mungkin bisa dibilang offbeat banget. Cara bercanda gue offbeat. Gue kalau ngomong tuh kayaknya gede banget. Kalau misalnya ketawa itu ngakaknya bisa gede banget. Sampai kayak dicela-cela sama temen gue. Gue saking stresnya karena dibully, gue sempet tumbuh uban di rambut gue gitu. Seriously? Ya ini kelas berapa ya bro? Itu kelas 13. Umur 13 tahun. Satu SMP 1, SMP 2 gue udah ubanan. Wow. Se-stres itu. Dan semakin gue kayak aduh gila, ini kok hidup gue hari-hari gue seperti ini terus ya. Itu gue bener-bener makin ubanan lagi. Dan pas gue lagi di Australia, pas gue SMP kelas 2 di Australia, itu gue dikasih julukan grey hair. Gara-gara gue saking banyak ubannya. Full. Oke. Nggak full sih, tapi maksudnya banyak banget gitu. Nah, stres banget. Gue actually after this gue bakal lunch sama dua sahabat gue dari Australia. Mereka namanya Rizky sama Rikas. Mereka itu satu sekolah bareng sama gue, satu angkatan juga. Nah, kita bertiga itu paling terkenal di sekolah kita, namanya Aquinas College. Jadi ada sekolah perempuan namanya Santa Maria. Kita sekolah laki semua, jadi kayak Canisiusnya lah. Nah ini gue di Aquinas College itu semua laki semua. Dan kita bertiga itu paling terkenal banget di kalangan para wanita-wanita ini di sekolah Santa Maria ini gitu. Wow. Yang pertama, yang paling ganteng namanya Rikas. Dia adalah lebih ganteng dari lo. Yes. Oh yes banget. Sampai hari ini pun dia masih lebih ganteng dari gue. Itu gue harus akuin. Oke. Cek aja Instagramnya @rikasharsa. Ganteng silakan parah. Dan ada rencana juga duduk sama Abdul Somad. Tergantung ini kita makan siang kita mau tanya. Alhamdulillah udah banyak yang masuk. Ayo. Oke, yang kedua Rizky. Wahyu Rizky. Oke. Nah itu dia mungkin terkenal sebagai yang paling smart di antara kita bertiga. Wow. Gitu. Oke. Dan habis itu gua Daniel Mananta dikenal sebagai yang paling weirdo. Kok bisa gitu? Seriously. Jadi So, paling ini sebutan lo ke lo atau sebutan orang ke lo? sebutan sih anak-anak perempuan itu ke gue. Oke. Jadi pertama paling ganteng, kedua paling pintar, ketiga paling weirdo. Dan itu gue gitu. Jadi 3 nama yang muncul di Aquinas College adalah kita bertiga, dan gue adalah yang paling weird lah di antara semua. And of course itu makin bikin stres lagi, makin bikin frustasi lagi. Nah, langsung kita fast forward ke tahun 2003 ketika gue menang VJ MTV. Nah, di VJ MTV ketika gue menang VJ Hunt di tahun 2003, gue merasakan yang namanya ketenaran. Gue merasakan yang namanya punya uang, punya kuasa, dan akhirnya punya temen-temen yang tadinya nganggap gue weird, mereka pengen berteman sama gue. It's not so weird after all, cool malah gitu mungkin ya. And that's the ini yang menarik gitu. Karakter gue yang dulunya weird sekarang menjadi sebuah karakter yang unik, dan orang-orang kayaknya itu Daniel banget. Padahal dulu kayak aneh banget loh. Sekarang lu kalau ketawa kenapa ngakaknya gede banget ya. Sekarang ketika udah terkenal, udah punya kuasa gitu ya, udah punya pengaruh, tiba-tiba orang bakal ngelihatnya
gila Nil, lu kalau ketawa tuh lepas banget ya. Alah, bisa aja lo. Right? Iya, Butuh networking kan lo? Iya. Jadi uniqueness yang sama, Mbak. tapi pada saat lo udah dikenal dan diakui oleh lebih banyak orang, dan semuanya akhirnya ikut gitu. Betul. Dan itu yang gue rasain banget gitu ya, bahwa kayaknya kenapa lu bisa dibilang just be yourself. Udah pede aja jadi diri lu sendiri gitu. Jangan terlalu ngikutin apa kata-kata orang. Karena ya ketika lu be yourself, pasti akan ada orang yang benci sama lu. Pasti akan ada orang yang nerima lu apa adanya. Dan it's life. Kayak durian deh. Buah durian. Gue akan ngasih tahu ke kalian semua nih. Pasti ketika gue ngomong durian, ada beberapa orang yang nyium aja udah jijik. Ya, baru denger aja. My Enak. ipar gue tuh kan Udah enak. gak suka sama sekali. Baru denger kata itu aja udah. Exactly. Gitu. Gak ada buahnya. Baru denger kata itu. Gue sama istri gue begitu denger kata durian, wah kita langsung kayak cari, kita langsung. Your wife Iya, loves my it. wife, yeah. Seriously. Dia orang Jerman dan dia suka banget sama durian. Wah. Iya. Anyway, akhirnya gue ngerasa itu sih kayak someone, so what? Akan ada orang yang nerima lo, akan ada orang yang gak suka sama lo, so what? You know, that's life. Seperti buah durian tadi gitu. Ada orang yang suka sama buah durian, ada orang yang gak suka sama buah durian, so what? That's life. You know. Nah, akhirnya di tahun 2003 tersebut, gue setelah mencicipi yang namanya ketenaran, gue ngerasa kayak wah enak banget ya jadi tenar ya. Bukannya apa nih, maksudnya ketika ada orang ngelihat gue lagi ngantri di restoran gitu misalnya, satpamnya langsung bilang, wah VJ Daniel kan ngapain ngantri, udah langsung aja dapat VIP. Ketika gue di economy class, tiba-tiba ada pilotnya pengen foto sama gue, langsung diajak ke business class, you know, stuff like that. Jadi benar-benar kayak dapat privilege, dapat apa ya, sebuah privilege bahasa Indonesia apa ya? Banyak kemudahan, apa ya, kelegaan, keistimewaan. Keistimewaan. I think itu. Jadi mendapatkan hak istimewa hanya karena lu terkenal, lu selebriti, lu public figure. So akhirnya gue sangat berpegang banget sama ketenaran tersebut. Karena gue takut banget kalau misalnya gue nggak tenar, apa yang terjadi sama gue? Gue akan kembali lagi menjadi that. Ada kekhawatiran itu ya? Of course. Akan menjadi seseorang yang jadi weirdo biasa lagi, aja. loser lagi. Gue nggak punya kuasa lagi. Teman-teman yang tadinya mau deket sama gue, akhirnya mereka, Daniel udah nggak terkenal lagi. Ngapain kita temenan lagi sama dia? Gue kehilangan temen. Dan dibilang ketawanya ntar soalnya ketawanya ganggu banget. Exactly. Balik lagi ke situ. Ubannya mulai muncul lagi. Bukan karena umur. Kalau sekarang sih karena umur. Tapi intinya di situ gue benar-benar berpegang banget dan mungkin bisa dibilang gue membuat ketenaran itu sebagai Tuhan gue. Gue menyembah ketenaran. You know, gue akan melakukan apa aja supaya gue bisa tenar. Gue mungkin bahkan sempat gue inget banget gue lagi ulang tahun, abis itu gue mabok abis-abisan, dan di situ gue hancur banget, dan gue ngerasa wow, lebih mendingan orang ngomongin soal gue daripada dia nggak pernah ngomongin tentang gue sama sekali. Seburuk apapun omongan itu, asal diomongin. Exactly. Jadi kenapa? Yang penting gue selalu ada dan selalu tampil di media. Yang penting orang tetap kenal gue tenar, kayak gitu. Dan ternyata sosial media itu menjadi lebih parah lagi ketika sosial media memberikan gue likes. Wow, ada satu hormon yang namanya dopamin. Naik tuh dopamin, gitu kan. Dopaminnya langsung naik. Dan ketika dopamin gue naik, hormon gue naik, si hormon dopamin ini. Dan dopamin ini itu seperti drugs ya. Itu dia kenapa nama drugs kalau misalnya di Amerika itu dibilangnya dope. Karena awalnya itu dari dopamin. Jadi ini yang bikin kayak, man, gue udah dapet hormon dopamin kick itu, gue mau lagi. Gue mau beberapa hari, gue mau lagi ngerasain dopamin itu. Gue pengen lagi. Well, ada orang yang akhirnya ke drugs, ke narkoba. Ada orang yang sebisa mungkin mereka akan bikin berita supaya mereka dapat likes yang banyak, mereka dapat komen yang banyak, mereka dapat engagement yang banyak. Nah, so anyway,
di tahun 2012 itu konteksnya adalah gue sudah selesai MTV karena MTV Indonesia udah nggak ada lagi tahun 2011. Iya, saya terakhir tuh yang bikin program itu bangkrut kayaknya deh. Program saya nggak laku. Itu ya. MTV, Masa lo ya. MTV Music Box bareng sama VJ Eliza. Sorry, waktu itu lo udah kayak gini. Enggak dong, Enggak, ya, belum. belum. Ini nggak ada, nih sama sekali nggak ada. Jadi maksud lo lebih cakepan atau lebih Oh, gue jelas. Oh, ini Tuh, lebih dopamin tirus. nih, ini dopamin nih. Tirus ya, tirus. Terus, saya butuh dopamin, naik, terus. Iya. So 2012 gue udah mempunyai brand The Mall of Indonesia dan abis itu gue juga sudah menjadi host untuk Indonesian Idol. Ya. Oke. Nah di tahun 2012 gue kerjaan gue itu banyak banget di dalam dan abis itu gue udah menikah sama Viola istri gue dan gue udah punya anak gue baru lahiran. No, actually istri gue lagi hamil gede, belum lahiran. Tapi that's the timeline lah, Oke. kayak gitu. Nah, tahun 2012 itu karena gue kerja mati-matian banget. Lu tau kan sih kalau nggak tahu ini kita sebagai presenter aja gitu ya. Kalau misalnya kita lagi nge-MC di depan panggung, abis itu kita yang Jakarta, ya kan? Oh, iya. Mana suaranya? Ya, kita teriak abis-abisan. Itu ternyata pita suara kita itu rusak. Oh iya, karena pita suara cuma sekecil ini ya. Tipis banget. Kecil banget, tipis. Dan iya, itu iya. gue paksain banget dan gue nggak pakai diafragma, gue nggak pakai teknik apa-apa gitu. Dan akhirnya ketika pita suara gue itu dipakai terus habis-habisan, muncullah yang namanya nodule atau benign tumor, tumor jinak gitu di pita suara gue sehingga gue tidak bisa ngomong sama sekali. Serius? Exactly. Putus. Nggak putus. Tapi jadi kayak kalau pita suara kita itu kan ngomong tuh dia harus kayak Normal agak harusnya. nutup gitu. Tapi itu kayak ketahan. Jadinya yang keluar kan Oh, You know what I karena keganjel daging lebih itu. betul sekali. Oke. Nah, jadi akhirnya di situ gue yang ngerasa, wow, ini apa yang terjadi nih gitu kan. Gue Sementara aset dong. exactly. Aset. Presenter Iya, nih, presenter. suara aset, bro. Betul. Duh. Nah akhirnya gue ke dokter bilang oh ya kamu ada nodul kita operasi. Oke dok kita operasi. Gue operasi abis itu dokternya bilang ya dalam sebulan lagi suara kamu balik tapi kamu jangan ngomong ya puasa ngomong gitu. Oh ya udah oke dok. Selama sebulan gue ngomong dan setelah hari ke-30 gue ada job nge-MC Ya Allah. di Semarang. Gue ada job nge-MC. Jadi akhirnya gue bilang dok ini suara saya udah harus balik nih tanggal segini nih dok karena saya udah ada job Sama nge-MC dokter. ya kan. Dokternya bilang oh bisa don't worry gitu kan. Oke. Hari ke-30 gue pas nge-MC selamat malam semuanya Dan gak balik. Gak balik. dan itu gue nggak enak banget sama kliennya. Gue benar-benar minta maaf banget. Saat itu gue sama Ayu Dewi gue bilang yuk sorry banget yuk lu yang ngomong banyak kan ya yuk kayak gitu. Ngilu But anyway, disitulah gue mulai merasakan depresi. Karena gue mikir siapa gue. Gue bukan cuma kehilangan suara ternyata. Gue kehilangan identitas. Mungkin ada di bukunya Coach Rene. Mana coba lihat. Bahwa Yang mana? Oh, bawa loh. Bawa. Widih. Bawa. Your job is not your career. Ini buku legend loh. Ini dulu anak-anak radio Apalagi tuh. gue berharapnya abis ini di postingnya di itu kan, di yang 2 juta itu kan. Oh, yang ini. Nanti itu wishful thinking. Sambil makan durian nggak? Oke. Ntar gue bawain deh duriannya. Jadi maksudnya ternyata ini buat yang lagi nonton juga gitu ya. Ternyata sering banget kita mengkaitkan identitas kita sama karir kita. Sehingga ketika karir kita tidak ada, kita kehilangan identitas kita. Oke. Dan itu yang terjadi sama gue. Oke. Siapa gue kalau gue tidak mempunyai ketenaran dan gue bukan presenter. Waduh, mindsetnya begitu ya. Pelajarannya hebat sih. Hilang tuh. Gue benar-benar hilang. Itu benar-benar depresi banget. Gue nggak mau keluar rumah. Dan ini mungkin contoh depresi juga buat yang lagi nonton atau yang lagi dengerin gitu ya. Lu begitu bangun tidur, lu ngerasa kayak aduh gila gue malas banget. Akhirnya gak mau bangun dan lu tutup lagi pakai selimut kepala lu dan lu pengen coba tidur lagi. Yang penting hari ini lewat secepat mungkin karena lu udah malas banget keluar dan ngelihat orang. Itu lo rasain kayak gitu. Yes. Selama berapa lama? Berapa lama? I think ada beberapa bulan karena suara gue kan tidak balik-balik.
Wow. saat itu. Dan gini bang, gue waktu itu ngerasain di fase yang namanya seorang VJ Daniel nggak muncul. Dan waktu itu di benak gue dua sih, nggak tahu memang yang pertama gue pikir lu mundur dari dunia entertainment, yang kedua gue pikir ya maaf ya waktu itu kan kita mindsetnya secepat itu aja, oh udah nggak laku lagi kali. Dan itu banyak yang ngerasain. Kita dan anak radio, iya Daniel kemana ya? Apa itu di masa itu yang lo tiba-tiba ngilang? Gak tahu juga. Itu tahun berapa? 2012. Oh iya, gue 2012, gue berhenti di radio 2017. Iya benar. Kita waktu itu kayak, tau gak sih anak-anak radio ngomongin, oh ini sekarang hostnya ini ya biasa lah, standar lah, common lah. Ternyata itu fase gue melihat, VJ Daniel kemana ya? Gitu, cuma kayak, oh iya kemana tuh? Oh udah, ada yang mungkin beranggapan teman-teman gue tadi udah nggak dipakai lagi nih. Kita gue secara objektif ya, gue mikirnya waktu itu enggak kali, memang idealis aja kali. Kalau gue di kubu itu milih-milih program, karena kan yang kita tahu kan, oh cuma ada biar eksklusif di Indonesian Idol. Gue di kubu itu karena mungkin ngambil sisi idealis. Dan thank you banget dari lu di kubu itu, karena itu adalah jawaban yang benar. Karena gue ngerasa ketika lu terlalu lama berada di spotlight, yang akhirnya spotlight itu akan membutakan lu. Wah keren. Jadi ini memorable banget nih barusan nih. Keren. Jadi maksud gue kadang-kadang emang ada saatnya kita mundur keluar dari spotlight, makanya lebih eksklusif. Misalnya Indonesian Idol cuma 1 season, ya udah lu keluar bentar untuk season yang lain. Misalnya ada X Factor, ada Indonesia's Got Talent, ada banyak banget ya program-program gitu. Dan nanti begitu Indonesian Idol keluar lagi, ya lu muncul lagi gitu. So keren. I think karena apa? Ketika lu terlalu insecure sama spotlight tersebut, yang ada lu dimanapun lu mau, yang penting dapet. Exactly, dan itu membutakan lu sampai temen atau lawan pun juga lu udah gak peduli. Pokoknya gue harus ada di spotlight tersebut. Lu sampai buta sama semuanya gitu. Jadi itu dia kenapa it's good untuk mundur dulu dari spotlight, kasih teman-teman yang lain dulu. Abis itu nanti ketika ada waktunya kita balik lagi ke spotlight tersebut. Tuh bersinar lagi tuh biasanya tuh. Anyway, akhirnya ketika gue lagi depresi tersebut, temen gue Sandra Dewi bilang, Nil, coba deh ke salah satu, ini dia kalau misalnya di Katolik disebutnya evangelist. Right? Dia ini adalah seorang evangelis, namanya Bapak Benyamin Ratu. Dia mempunyai karunia menyembuhkan. Dia bilang seperti itu. Gue yang kayak, oh oke, gue mau nyoba apa aja supaya suara gue bisa balik. Ketika suara gue bisa balik, gue akan mendapatkan ketenaran itu lagi. Itu yang gue pengen. Tetap ya, tetap dihantuin rasa itu ya. Pasti dong, pasti dong. Gue nggak mau tahu, gue harus ngelakuin apa aja. Dan gue bersyukur banget sih sama Sandra Dewi gitu, karena gue ngerasa kalau bukan karena dia, mungkin hidup gue udah depresi dan stresnya sampai mungkin gue coba menghindari kekhawatiran atau ketakutan gue dengan minum alkohol, atau mungkin di rumah aja depresi sendiri gitu. Free sex gitu? Nggak kesana? Nggak tahu juga kalau misalnya suara kayak gini siapa yang mau? Ya kan? Untungnya gue udah married juga saat itu. Tapi dan itu juga sesuatu yang bikin gue depresi juga, karena gue ini baru aja menjadi tulang punggung keluarga. Dan kalau misalnya gue dan anak gue juga baru lahir, kalau misalnya gue gak punya suara ini, gimana caranya gue menafkahi mereka gitu? Pokoknya gue benar-benar berdoa banget, Tuhan, gue harus banget mempunyai suara gue balik supaya gue bisa tenar lagi atau apa bla bla bla. Nah, akhirnya gue pergilah ke si Pak Benyamin Ratu. Dia doain gue, dia bilang, Daniel, lo harus memaafkan seseorang. Gue bingung ya. Kayaknya gue asik-asik aja deh sama semua orang. Siapa yang sakit hati sama gue? Gue sakit hati sama siapa? Enggak lah, gue gak perlu maafin siapa-siapa. Gue anak nongkrong gitu. Gue asik gila, chill banget. Siapa yang pernah ini? Ternyata banyak sih. Gue hari ini gue flashback, gila banyak banget orang-orang yang gue sakitin hatinya. But anyway, saat itu gue nggak, itu karena gue terlalu ngelihat ke diri gue sendiri banget. Dan akhirnya gue pikir ya udahlah, gue maafin seseorang lah kayak gitu. Gue maafin seseorang, dan ketika gue maafin seseorang, gak tau kenapa ketika gue didoain, gue nangis-nangisnya sejadi-jadinya. Dan gue bingung, ini kenapa? Padahal gue gak pengen nangis, tapi air mata gue terus keluar. Lu tau gak, ini nangis yang ingus lu itu gelantungan gitu, tau gak? tisu, kenapa gak ada yang bawa tisu sekarang? Dan akhirnya kayak aduh pakai baju jorok segala gitu. But anyway, di situ setelah didoain, kenapa? Ada rilis, ada semacam rilis. That's so good, Coach Rene. Akhirnya setelah gue selesai didoain, gue balik ke mobil, nyokap gue langsung kayak BB gue, BBM saat itu kan, di BB. Gimana?
suaranya balik atau enggak? Gue tidak sembuh. Jadi gue bilang belum, suara gue masih hilang gitu. Tapi ketika gue nyokap gue chat ke nyokap gue, gak tahu kenapa tiba-tiba di hati gue ada sebuah gerakan kali ya. Ada gue tergerak pengen ngomong ini, tapi nggak apa-apa Mi. Kayaknya Denny ini lagi proses penyembuhan gitu. Gak tau kenapa gue tiba-tiba mungkin kayak tiba-tiba ada suara aja, atau mungkin ada naluri, atau ada I don't know how to describe it, conviction, ada bisikan bilang kamu kan lagi proses penyembuhan. Nah yang namanya proses itu berarti hari itu adalah step pertama untuk gue menjadi sembuh. Mungkin gak kelihatan sembuh, tapi kalau misalnya gue bersabar, gue akan menjadi sembuh kayak gitu. Nah jadi ketika gue BB nyokap gue, itu gue nggak tahu kenapa gue mempunyai sebuah harapan, dan harapan itu berubah jadi sebuah kedamaian. Dan ini kedamaian yang gak akan pernah bisa dikasih sama dunia ini. Banyak banget orang-orang sekarang ini nih nyari kedamaian melalui hangout di clubbing, melalui narkoba, melalui minum alkohol. Kenapa? Karena mereka selalu ada satu kekosongan di hatinya, dan dia ngerasa oke, gue butuh nih, gue pengen damai. Mereka berusaha banget mencari kedamaian itu di kalau misalnya gue udah punya pacar, gue baru hidup gue damai. Kalau misalnya gue punya istri, gue hidup gue damai. Kalau misalnya gue punya suami, hidup gue damai. Tapi damai itu benar-benar cuma bisa dikasih oleh Tuhan. Dan itu ternyata hari itu di parkiran rumahnya Pak Benyamin Ratu, di mobil tersebut, gue tidak mengalami kesembuhan secara fisik, gue mengalami kesembuhan secara spiritual. Itu adalah titik balik pertama gue, journey pertama gue banget, ketika gue mungkin bisa dibilang kayak disentuh hatinya oleh Tuhan. Mental juga udah naik tuh. Saat itu ya, yang gue ingat adalah gue tidurnya jauh lebih tenang. Sebelumnya gue gak bisa tidur, kayak masih ketakutan akan hari esok. Tapi malam itu gue tidurnya tenang banget, enak banget, kayak ada yang ngejagain aja. Udah, don't worry, lu lagi proses. Dan benar, kalau misalnya lu nonton Indonesian Idol di tahun 2012, ini gila banget sih. Ini gila banget karena di audisi lu mungkin masih bisa tuh dengar suara gue yang halo, baru bisa, masih gitu, masih kadang-kadang masuk keluar gitu. Jadi belum balik secara total. Hilang timbul. Nah, tapi ketika udah spektakuler, suara gue udah bulat banget, dan di situ pertama kalinya gue mendapatkan sebuah nada ketika gue ngomong Indonesia memilih. Indonesia memilih, itu ternyata sebuah melodi yang gue sendiri juga nggak tahu gue bisa mendapatkan nada tersebut, sampai akhirnya hari ini orang-orang mengkaitkan Indonesia memilih itu dengan Daniel Mananta. Bener lagi, ya kan? Jadi maksudnya brand tuh. Dan tahun 2012 juga gue berhasil mendapatkan Panasonic Gobel Award sebagai most favorite presenter. Padahal sebelumnya udah dinominasikan banget gitu. Dan maksud gue, there's so many things yang terjadi di tahun 2012 ketika tantangannya itu besar, ujiannya itu besar, ternyata rewardnya juga besar. Dan itu yang gue pelajarin. Jadi kalau misalnya sekarang ini lagi dengerin, bukan kebetulan lu dengerin podcast ini, karena ketika lu lagi menghadapi sebuah tantangan, itu lu siap-siap aja. Karena ketika lu ngelewatin tantangan atau ujian ini, lu akan mendapatkan reward yang sangat besar sekali. Kayak gitu. Tapi lu benar-benar harus berpegang terus sama Tuhan. Jangan sampai lu ngelewatin tantangan ini dengan lari ke alkohol. Jangan sampai lu ngelewatin tantangan ini dengan minta pendapatnya orang-orang di sekitar lu. Come on, minta pendapatnya Tuhan. Kira-kira bagaimana Tuhan yang bekerja di dalam diri lu itu pengen lu menghadapi tantangan tersebut gitu. Nice. Artinya ini cocok juga loh, di Islam juga begitu loh. Iya kan, kita punya masalah, kembalikan ke Allah. Kita punya masalah, kita berserah kepada Allah. Salah satu kata penting itu kan the chosen one. Artinya pada saat dipilih itu kau akan mendapatkan hal-hal yang menurut ukuran orang lain itu berat. Ya kan, semua nabi-nabi kan ujiannya paling berat kan. Ya, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Muhammad kurang berat apa. Cuman yang membedakan adalah di titik itu mereka nggak ngelihat diri mereka sebagai korban. Mereka ngelihat diri mereka sebagai yaitu Messiah gitu ya, orang yang mempunyai misi. Dan misinya apa? Misinya nggak cuman buat mereka aja. Jadi
dari tadinya overly fokus kepada diri sendiri, jadi bergeser gue bisa apa lagi gitu. Dan gue menduga, gue mulai melihat sih benang merahnya antara apa yang lo alamin dengan pilihan-pilihan lo terkait Duren, terkait Ustaz Abdul Somad. Kita balik ke situ ya nanti ya. Nah sekarang nih kita lanjutin lagi nih. Iya, gue nungguin dari tadi merinding loh, udah dengerin ceritanya segala macam. Nyambung. It's a spiritual journey menurut It's a spiritual journey. Spiritual awakeningnya itu dari situ. Dikasih yang berat, kan musibah Daniel ya. Kata musibah itu menarik loh. Ini kan bahasa Indonesia, tapi diambil dari bahasa Arab. Namun orang Arab sendiri, bahasa Arab bukan sembarang bahasa Arab yang ada di Quran. Orang Arab sendiri bingung kenapa disebutkan secara presisi kata musibah. Karena kata dasar musibah itu as-sobah. Kalau bicara soal bencana, ada kata lain, haritha, kata lainnya bala. Gitu ya. Tapi kenapa musibah? Kata dasarnya musibah bahasa Arab itu adalah as-sobah. Artinya menembak sesuai sasaran. That's the meaning. Jadi gak mungkin salah. Gak mungkin salah. Intensitasnya pas. Waktunya pas, bukan semenit lagi, bukan semenit yang lalu. It's just now, it is you. Walaupun ada kita bertiga yang kena lo. Why? Karena itu anak-anak panah Sang Pencipta, anak-anak panah Allah, anak-anak panah Tuhan yang ditujukan kepada lo untuk lo kembali mengingatnya. Dan menarik ya, abis kena anak panah itu kan tergantung respon lo gimana. So good. Ada yang responnya masih, I want it back, I want it back. Sampai ke titik dimana lo dipentokin banget. I don't know what else to do. It's up to you God gitu. Aku kembalikan lagi kepadamu ya Allah. So good Rene. Ya kan dan menurut gue ini live evidence sih. Apa yang lo baru salamin tentang esensi kata musibah yang kerap kita ucapkan, tapi kita nggak paham artinya gitu. Tapi gue pengen dengar lanjut tadi gimana tuh. Jadi setelah itu banyak banget sih, kayak dari 2012 mungkin the next journey tahun 2020. Oke, 8 tahun kemudian, di mana actually 2019 7 tahun kemudian 2019 di mana gue ngerasa by the way ini kalau misalnya kalian lagi dengerin gitu ya, kalian ngerasa kayak wah ini Daniel ceritanya keren banget, gue kayaknya ngerangkumnya dalam hanya beberapa menit aja, mungkin tergantung obrolan kita misalnya sejam gitu ya, cuma sejam ya. Tapi guys, ini inget ya, dari tahun 2003 loh, ini udah hampir, ini journey hampir 20 tahun by the way. Wah, journey-nya sih. Aduh. Right, ini hampir 20 tahun. Jadi sebenarnya banyak naik turunnya, banyak kesalahan-kesalahan atau kegagalan yang gue lewatin juga, harus gue pelajarin juga, banyak naik turunnya, tapi gue akan ngerangkum ini karena cerita ini it's not my story, it's his story, it's history, it's his story. Oke. Jadi sekarang kita balik lagi ke tahun 2019. Di tahun 2019 itu ketika gue lagi ngeliat anak-anak Indonesian Idol lagi mereka seru-seruan latihan rehearsal buat eliminasi saat itu. Abis itu gue berdoa aja, berdoa kan kita bisa di mana aja ya, nggak perlu harus ke tempat tertentu gitu. Tapi gue berdoa lagi duduk lagi nontonin mereka. Tuhan, makasih ya, gue bisa ngedapetin season 10 nih sampai nih di Indonesian Idol nih, gila gitu kan. Dan di hati gue tiba-tiba ada bisikan lagi, bisikan yang sama yang gue dengar ketika gue di mobil. Udah ya sampai season 10 aja. Wah, serius loh. Wah, ini journey yang kedua nih kayaknya nih. Gila men, gue mau nungguin banget nih. Wah, seru. Seru. Tapi pada saat itu lu udah minum Hallowell belum untuk vitamin C buat daya tahan tubuh? Udah ada belum? Smooth. Jangan-jangan waktu itu belum minum Hallowell nih. Nice buat bridging. Iya kan, mungkin untuk nyembuhin daya tahan tubuh lagi menurun apa segala macam. Ini vitamin C-nya bisa nyembuhin luka dan lain sebagainya nih. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi Neil udah ya sampai season 10 aja. Dan di situ gue langsung kayak oke, ini kayak suara setan. Nah, tapi emang gitu ya, kita susah banget untuk ngebedain suara setan, suara ego kita, sama suara Tuhan di hati kita. Karena pikiran kita kan selalu ngomong terus tuh. Gue nih ngomong sama lu kayak, wih gila nih jenggotnya ganteng banget sih. Nah itu suara gue, atau suara Tuhan, atau suara setan. You know, like I don't know gitu kan. Nah di situ kita benar-benar harus ngomongin banget. Jadi orang pertama yang gue ajak ngobrol soal ini adalah istri gue. Gue bilang, gue gak tahu kenapa, kayaknya
gue disuruh berhenti deh dari Indonesian Idol sampai season 10 aja. Ini bahaya banget nih, karena ini bakal mempengaruhi pemasukan kita. Pemasukan kita untuk anak-anak kita sekolah, pemasukan uang belanja dan lain-lain. Gimana menurut kamu? Gue tanya sama istri gue gitu kan, Viola yang kayak ngeliat ke gue, dia bilang, oke, gue doa dulu ya. Oke, sure, ya udah. Wow, Dia masuk kamar, dia doa. Habis itu dia keluar kamar. Oke, Nil, kalau misalnya Tuhan bilang lo harus keluar dari Indonesian Idol, keluar. Jadi inget cerita Siti Hajar. Apa? Yang 7 kali bolak-balik. Tinggal, apakah ini perintah? Yeah. Perintah dari Tuhan? Iya, lakukan. Ya Allah. Padahal nggak nemu ya. Banget ya. Nyari air, Iya, nyebrang ke sana, Safa Marwa kan? Kabarnya kan kabar buruk ya. Yeah. Maksud gue kan masuk ke kabar bisa aja ngitungin gitu kan, gimana ini, tapi kan emang benar-benar berkonsultasi gitu, dan dia dapat juga. Wah. Jadi setelah itu orang kedua yang gue ajak ngobrol adalah manajer gue. Namanya Johandi Yahya. Dia udah manajer gue. Hari ini mungkin dia udah hampir 20 tahun jadi manajer gue. Gue setia banget orangnya gitu kan. Nah, si manajer gue ini dia bilang sama gue, Neil, lu bukan main di sinetron yang tidak mendidik ya. Lu justru ini ada di atas panggung Indonesian Idol, di mana lu bisa memberikan pengaruh, lu bisa memberikan impact. Lu justru di atas panggung Indonesian Idol, lu bisa bersinar untuk melakukan kerjanya Tuhan. Dia bilang seperti itu. Ini adalah berkat dari Tuhan, tapi lu malah sekarang ini menyia-nyiakan berkat dari Tuhan. Lu coba pikirin lagi deh. Dia bilang seperti itu. Oke. Which makes sense banget. Make sense banget. Ini sesuatu yang sangat make sense. Nah, oke, Joe, thank you banget. Gue tutup telepon. Abis itu gue pikirin juga tuh, kayak bener juga ya kata Joe ya. Beberapa hari sih akhirnya gue kayak sambil nimbang-nimbang. Gue kan orangnya suka lari gitu kan. Gue sambil lari gitu, kadang-kadang gue dengerin podcastnya isinya khotbah gitu. Jadi gila banget sih. Kayak, sangat nyambung ya. Nyambung banget sih. Biasanya mungkin dengerin apa sambil lari. Gue gak dengerin lagu, gue dengerin khotbah gitu. Nah, atau enggak podcast yang memberikan motivasi atau self development gitu. Karena gue ngerasa ketika gue lari, akhirnya gue bukan hanya sehat secara fisik, tapi gue bisa sehat juga secara mental dan juga spirit gitu. Nah, jadi akhirnya di situ ada satu khotbah yang benar-benar kena banget di gue, dan ini ngomongin soal Ibrahim. Balik lagi ke Siti Hajar barusan. Hafal loh. Dia bilang seperti ini. Jadi, dan ini yang gue telepon ke Joe, gue bilang kan ke manajer gue udah dapet jawabannya. Gimana? Lu gak jadi cabut dari Indonesian Idol? No. Lu kan bilang kalau Indonesian Idol itu adalah berkat dari Tuhan. Sekarang ini gue diingetin ketika Ibrahim harus mengorbankan anaknya. Dia padahal udah nunggu lama sekali untuk mendapatkan anak. Tapi akhirnya setelah berapa tahun menunggu, dikasihlah berkat. Yaitu seorang anak. Nah, ketika Tuhan meminta untuk mengorbankan anaknya, itu adalah sebuah ujian. Apakah dia akan memegang erat berkat yang Tuhan berikan, atau dia lebih percaya sama sang pemberi berkat? Indonesian Idol itu adalah berkat yang Tuhan berikan, dan ini saatnya gue untuk melepas, karena Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik lagi. Jadi dengan melepas, gue membuktikan kepada Tuhan bahwa gue lebih percaya sama sang pemberi berkat, karena gue berprasangka baik, bukan berkatnya. Karena berkatnya itu, ya ketenaran tersebut bisa gue sembah nih, ya kan? Tapi sebenarnya gue nggak boleh nyembah ketenarannya, gue nggak boleh nyembah berkatnya, gue harus nyembah tetap Tuhannya, kayak gitu. Seperti cerita yang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dapat perintah kan dari Allah, sembelih Ismail alaihissalam, anaknya, ya lakukan, ya kan? Nah, anaknya juga, apakah ini perintah dari dari Allah? Iya, tadinya kan mungkin jalankan kalau mau perintah. Padahal mungkin Nabi Ibrahim di situ kan nggak mau juga melakukannya. Kita ya, ukuran kita manusia itu kan untung ruginya yang kasat mata ya. Iya. Yang kita bisa ngukur, yang kita bisa prediksi. Tapi sebenarnya apa yang kita tahu terlalu terbatas, sangat terbatas. Wow. Powerful sih.
Lanjut VJ Daniel, lanjut. Dan akhirnya di tahun 2020 tersebut, setelah gue bilang gue cabut dari, resign langsung. gue akhirnya gue resign. Gue bilang sama bos gue cabut dari Indonesian Idol, dan bahkan gue minta tolong pengganti gue Boy William aja, karena menurut gue nggak ada satu orang pun di Indonesia yang cocok banget di Indonesian Idol dan gantiin gue selain Boy William. Gitu. Dan gue belum kenal lu Derry. Belum lah. Iya, kalau misalnya gue tahu gitu kan gue bisa. Iya, jauh. Mendingan Boy aja. Ya oke, lanjut. Anyway, akhirnya di tahun 2020 juga setelah gue memutuskan untuk cabut, pandemi. Right? Pandemi bulan Maret 2020, dan akhirnya di situ artis-artis udah pada mulai membuat YouTube gitu ya. Yeah. Nah, gue mikir, apa gue disuruh bikin YouTube? Nggak mungkin lah. Kayaknya nggak mungkin. Pertama, kalau misalnya gue bikin YouTube, gue udah terlalu tua untuk jadi YouTuber gitu. Umur gue ini udah bukan muda lagi gitu. Yang kedua, lu lihat deh, banyak banget artis-artis yang bikin YouTube subscribernya cuman 1.000, 2.000, 3.000, abis itu mereka cabut, mereka nggak konsisten. Kayaknya gue jangan sampai tuh jadi artis seperti itu, malu gitu kan. Yeah. Nah, pokoknya gue bisa nge-justify, justify bahasa Indonesia apa ya? Gue bisa justifikasi, pembenaran. Gue bisa mencari pembenaran kenapa gue tidak membuat YouTube channel gue sendiri. Nah, sampai akhirnya ada temen gue ini emang dia itu orangnya, kalau misalnya levelnya itu, misalnya lu ngelihat, wah gila Daniel deket banget sama Tuhan gitu ya. Ini dia kayak bisa ngedenger langsung kali. Gue gak tahu. Pokoknya gila sih nih orang, kayak lu tau gak sih? Apa anda bisa ke Nabi atau gimana? Gak tahu juga, tapi maksudnya gila. Ini benar-benar kayak sensitif banget. Malamnya ketika gue lagi mikir seperti itu, dia tiba-tiba voice note gue secara gak sengaja. Dia bilang, Nil, gue gak tahu kenapa ya di hati gue kayaknya gue gak nyaman banget kalau misalnya gue ngomong ini ke lu gitu. Gak tahu kenapa. Lu harus bikin YouTube channelnya, men. Dia adalah jawaban dari tempat yang tidak diduga-duga. By the way, dia adalah orang Inggris, kelahiran India, tinggal di Sydney. Oke? Jadi, dan karena pandemi kita nggak pernah ketemuan, kita nggak pernah, tiba-tiba ya udah ngomong aja kayak gitu. Dia nge-voice note gue di WA. Iya, alasannya apa? Maksudnya tiba-tiba mungkin awalnya cuma mau nanya kabar dulu, kayak tiba-tiba langsung ya. Atau mungkin ngomongin bisnis duluan memang sebelumnya sama dia. I don't know. Oh, enggak. Dia mungkin mungkin dia ngelihat Instagram live gue misalnya seperti itu or whatever gitu ya. Dia follow gue di Instagram. Tapi tiba-tiba dia bisa WA gue, dia kirim voice note itu. Pertama dia bilang kayak gini, mulai si channel YouTube lo. Yang kedua, biarpun kecil, do not despise the small beginnings. Jangan meremehkan permulaan yang kecil gitu. Karena kadang-kadang apalagi di bisnis nih, kok mereka udah dapat berapa omsetnya berapa juta, kok gue masih ratusan ribu aja ya. You know, it's still the beginning. Itu baru permulaan. Lu jangan mengharap lah kalau misalnya lu di bisnis, lu memulai sesuatu tiba-tiba langsung instan kayak gitu. Ya sayangnya emang karena ada semuanya ya, reality show, sosial media dan lain-lain gitu. Kesannya instan itu sesuatu yang harusnya lu udah entitled. Tapi sayangnya life is not like that. Lu justru bakal lebih kuat ketika fondasi lu lebih kokoh, sehingga ketika lu mulai dari yang kecil, lu mempunyai proses, nanti ketika lu udah tinggi di situ, lu nggak akan cepat untuk jatuh juga gitu. Wah, keren. But I think yaitu do not despise the small beginnings. Itu satu kata yang dia bilang, jangan meremehkan hal-hal kecil ketika lu memulai sesuatu. Yang kedua, dia bilang, ini yang ketiga berarti ya, mulai YouTube channel lo, do not despise the small beginnings. Nama yang ketiga, walaupun itu tidak sempurna, it's still okay. Yang penting lu udah nurut, kayak gitu. Lu udah nurut gitu. Walaupun tidak sempurna. Ya udah. Orang pertama, bintang tamu yang pertama gue undang adalah Ari Lasso. Gue ini Daniel tetangga kamu kan? Akhirnya di Daniel tetangga kamu, di Daniel Mananta Network, dan Ari Lasso. Gue di situ mungkin kayak tersadarkan bahwa ternyata media kita itu selalu fokusnya atau memberikan spotlight ketika seseorang tuh lagi jatuh banget atau ketika seseorang tuh lagi naik banget. Tapi mereka nggak pernah ngomongin prosesnya.
Oke. Jadi Ari Lasso ketika dia katanya ditendang dari dewa, ya kan pada saat itu sampai akhirnya, dan itu media gede banget kan, wah Ari Lasso ditendang dari dewa oleh Ahmad Dhani whatever karena narkoba gitu kan. Dan ketika dia sukses sebagai solo singer sekarang itu dengan lagunya gue lupa, pokoknya lagu pertamanya dia Rahasia Ilahi kalau nggak salah, lupa gue. Tapi itu wow, Ari Lasso adalah solo artis terbaik sekarang ini dan lain-lain. Orang nggak pernah tahu apa yang terjadi di tengahnya. Iya. Dan di situ gue fokus. Nah, dan gue juga akhirnya interview Bunda Maya Estianti, ya pokoknya teman-teman Indonesian Idol gue dulu lah gitu kan, Ahmad Dhani, pokoknya orang-orang yang gue kenal gue ajak ngobrol dulu, Vidi Aldiano, Cathy Sharon, Rianti Cartwright. Nah, ternyata setiap kali mereka melewati sebuah masalah atau sebuah ujian dalam hidup mereka, dan ternyata emang gak artis, gak siapapun gitu ya, lu mungkin kerja di akuntan, lu kerja sebagai podcaster, lu sebagai YouTuber, lu kerja sebagai OB sebuah perusahaan, tetap aja kita pasti mengalami yang namanya ujian atau tantangan dalam hidup gitu. Semua. Nah, tapi yang tadi tuh yang Coach Rene bilang tuh, bagaimana cara lu ngerespon terhadap tantangan tersebut, itu yang membedakan lu sebagai pemenang atau pecundang. Nah, jadi gue ngelihatnya ketika orang-orang yang gue interview di Daniel Tetangga Kamu ini, ketika mereka menghadapi sebuah masalah, pada akhirnya mereka berserah lagi kepada Tuhan. Mereka akhirnya minta Tuhan untuk membantu mereka. Karena bayangan yang gue dapat nih ya, ini kayak gambaran yang gue dapat, analoginya gitu ya. Ketika lu menghadapi sebuah masalah dan Tuhan pengen ngebantuin lo, lu bisa bilang no Tuhan, it's okay. Gue bisa. It's okay. Enggak. Sampai akhirnya lu benar-benar gak bisa, lu jatuh dan lu ngerasa, aduh Tuhan, gue benar-benar gak bisa lagi. Udah ya, cara lu udah ya, udah selesai ya. Oke, kalau gitu gue masuk deh. Ini Tuhan Sang Maha Pencipta langit dan dunia ini, Tuhan yang benar-benar luar biasa. Akhirnya dia akan menolong lu. Come on. Lu dari awal juga harusnya lebih langsung aja, mendingan nggak usah pakai effort atau usaha lu gitu menurut gue. Ya udah. So akhirnya muncullah channel YouTube Daniel Tetangga Kamu yang sampai hari ini, dan kita masuk ke episode tahun 2022. Wah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Aduh. Sampai juga nih. Seru. Akhirnya kita bahas klarifikasinya atau mungkin apa tujuannya. Anda dari Corbusier ya? Bukan. Derry Corbuzier, bukan Dedi ya. Ternyata ngomongin klarifikasi di sini juga. Enggak, bukan. Ini kan terkait dari audiens kita. Foto-foto kasih solusi sama klarifikasi itu ya bisa di twist dikit sih. Kamasinya ya. Ini kan. Oke. Aduh. Gimana tuh jadinya? Ini 2022 dong, jernihnya dong. Ini 2022. Yang kan, ini nyambung sini dong. Gue bisa menjawab pertanyaan Coach Rene tadi. Oke. Prosesnya gimana sih, Nel? Ya. Prosesnya menarik banget. Suara yang sama di hati gue ketika gue melihat Ustadz Abdul Somad ditolak untuk masuk Singapura. Wow. Hati gue ngerasa sedih. Dan gue pengen ngobrol sama beliau. Oke, tapi gini, sebelumnya udah kenal belum? Belum sama sekali kenal. Berita itu naik dan gimana prosesnya? Lu DM? Ya ini mau gue ceritain. Wah, aduh. Yuk siap-siap ya pasangan. Sabar. Saya mau buru-buru nih. Sabar. Saya mau buru-buru nih. Junior biasa, junior gue masih kayak gini, masih kampungan. Yang bull, old bull. Masih Ya, boleh. Masih nggak tenang deh. Masih nggak tenang. Masih kerasa kerusuk ya. Oke. Lanjut. Harus kita ajarin lebih. Oke, lanjut. Ampun kakak senior. Susah. Ilmunya sama, gunungnya sama soalnya. Oke. Ini ya tumblernya mau diputar lagi nggak? Oh boleh. Oh biar kelihatan ya. Oh, Halawela juga sih mau agak maju dikit. Lu mancing sih. Lanjut. Oke. So akhirnya ketika tadi yang gue bilang ya, di hati gue tiba-tiba ada kayak gerakan untuk reach out ke Ustadz Abdul Somad. Gue nurut. Seperti halnya yang lainnya udah gue lakuin, gue udah ceritain sebelumnya gitu ya. Gue nurut.
Dan di situ gue pertama nanya temen VJ gue, lu ada kontaknya UAS nggak? Gitu kan? Oh ya nanti gue kontakin deh. Ya nggak pernah dikontak sama dia. Enggak, tapi bukan Sarkas sekali Anda ya. Bukan, tapi maksudnya gini, I love him so much gitu. I love him so much. Tapi emang dia itu mempunyai masalah kayaknya di bidang ngebales WA. Gua tahu kayaknya orang kan? gitu. Dia itu punya masalah di kayak so many things gitu kan. He's perfectly human. Itu dia kenapa dia tidak sempurna gitu. Dan that's why I love him so much. Nah, akhirnya ketika gue ngobrol sama Ahmad Dhani dan sama siapa sih? Siapa? Ciri-ciri Haddad Alwi. Jadi di Daniel Tetangga Kamu gue ngobrol sama Haddad Alwi dan Ahmad Dhani. Abis itu gue nanya sama Ahmad Dhani gitu, bro lu ada kontaknya UAS nggak? Ada. Nih gue kasih lo langsung dia WA gue. Oke. Ya udah di situ gue mulai gue kontak, gue tanya, itu gue dapet bukan UASnya tapi gue dapet salah satu sahabatnya gitu ya yang ngebantuin UAS di sosial media dan lain-lain. Ya udah jadi akhirnya gue reach out ke UAS, gue kasih tahu niat gue apa dan ketika gue kasih tahu niat gue dan sepertinya disambut baik sama UAS juga, sorry ada yang ketiga, Agus Rahman. Ya, suaminya Dewi Sandra. Suaminya Dewi Sandra. Oh, oke. Ya, gue dapet ngobrol lagi sama Daniel, gue kontak Agus sama juga. Agus juga. Oh, oke. Konektor dia, konektor. Konektor. Gue komunikator, dia konektor. Oke. Arnold Schwarzenegger Terminator. Ya. Oke. Saya konten kreator. Lanjut lagi, motor lagi. Gue pengen tor satu lagi, cuman gue baru Mentor. udah hijrah jangan. Mentor gimana sih? Oke, but anyway, akhirnya gue bilang sama Agus juga gitu, Gus, bro for some reason nih gue nggak tahu kenapa gue coba reach ke UAS agak sulit sekali, bisa bantuin nggak? Oh ya bro, jangan khawatir, kita akan ngundang beliau juga kok nanti di musyawarah. Oh oke, thank you. Akhirnya dia reach out dan disitulah kayaknya baru Fluid. Yeah. temen VJ gue yang satu lagi itu muncul. Bro, udah gue kontakin ya sama. Tahu gue. Ya, gue udah duga dari awal. Gue udah kontak bro, udah kita connect, udah no problem. Nanti dia datang, dia bakal ke tempat lo, udah gue konekin. Seolah-olah, gue ini peran pentingnya. I love you bro. Anyway. Saya tahu siapa dia. Oke. Abis itu ya udah, jadi akhirnya ketika beliau datang, emang beliau datang tuh cuma 2 kali ke Jakarta dan nyelipin lah. Ketika kayaknya ada podcast juga sama Haji Roma Irama, abis itu ada beberapa aktivitas lain dan Daniel Mananta diselipin di situ. Ya udah, in all honesty, ini gue jujur sejujurnya dan ini mungkin nggak pernah gue ngomong di podcast manapun. Wah, eksklusif nih. Seneng dong kalian ya. Seneng dong. Bisa dijadiin nanti tuh yang di awal-awal gitu kan. Teaser highlight. Ya, iya. exactly. Oh, iya, Teaser pasti highlight kan. Iya, ini yang ini. Emang perlu banget. Taruhnya di menit akhir deh. Iya. Jangan kasih tahu yang mana. Jadi semua. Iya. Catat ya. Tolong Aldan buat TikTok siapin reels, shorts. Oke, ayo siapin. I love it. Gak tau di setiap YouTube kayaknya semuanya pada ngomongnya kayak gitu. Iya. Gue ikut-ikutan aja. Padahal gue udah sering sih ngomongnya. Lu jangan dibocorin dong. Seolah-olah kan ini kan eksklusif. Tapi setiap kali gue ngomong kayak gitu, gue ngomongnya ya gue nggak pernah ngomong ini di mana-mana lagi loh aja gitu. Nggak bercanda. No, tapi seriously, in all seriousness, gue nggak pernah ngomong ini di podcast manapun juga. Oke. Ketika gue ajak UAS ngobrol, itu adalah hari kedua gue kena tifus. Oh. Jadi di hari pertama ketika gue kena tifus, gue berdoa sama Tuhan. Gue bilang kayak, Tuhan, ini maksudnya apa ya? Apakah ternyata selama ini gue salah mendengar hati gue? Gue pikir Tuhan pengen gue untuk reach out ke UAS. Atau mungkin sebenarnya Tuhan gak pengen gue reach out ke UAS. Jadi ternyata gue salah nih. Selama ini mungkin inilah cara Tuhan untuk menggagalkan obrolan kita gitu. Dengan memberikan gue COVID gitu kan. Ya udah akhirnya gue PCR. Gue bilang kalau misalnya hasil PCR-nya keluar positif, gue cancel semuanya. Gue batalin karena gue akan nurut sama Tuhan gitu kan. Nah ternyata
gue negatif. Oke. Gue negatif, abis itu alright, ini gue udah gak ngerti deh, berarti gue tetap harus interview dong ya. Ya udah, paginya sebelum gue interview UAS, gue sampai infus bro. Gue infus vitamin C, gue infus banyak lah koktail gitu lah pokoknya supaya gue bisa seger gitu ketika ketemu sama UAS dan untuk interviewnya. Gue pokoknya harus seprofesional mungkin. Dan ketika gue interview UAS, men, gue blank banget. Blank seblank-blanknya. Oke. Ya, jadi yang kalian lihat di interview gue sama UAS, That's very honest. Makasih, Masya Allah. gue blank separah-parahnya. Ada satu momen ketika UAS lagi bercerita, gue cuman, ini kenapa keringat gue dingin banget? Aduh, ini tangan gue dingin banget. Ini kok tangan gue ngerasa kesemutan. Abis itu dia cerita, dan abis itu tiba-tiba dia diem. Aduh, Nil, pertanyaan berikutnya apa nih? Pertanyaan berikutnya apa? Gue langsung ngomong aja. Gue langsung ngomong, dan itu semua pertanyaan-pertanyaan yang gue tanya ke UAS, menurut gue itu source-nya bukan dari gue, karena Daniel Mananta yang profesional tidak akan mungkin bisa come up dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ngerti gak maksudnya? Paham. Oke. Didalamin lagi coba gimana? Menurut gue mungkin itu adalah semua bagian dari rencana Tuhan. Ketika gue ngomong, padahal otak gue itu lagi blank banget, tapi semua 1,5 jam lebih itu 1,5 jam obrolan kita itu udah dalam lindungan Tuhan gitu. Jadi bukan seorang Daniel lagi yang keluar. Gitu. Diarahkan. Ya mungkin kalau ada orchestrate-nya gitu. mungkin kalau that's a beautiful word. Kalau Daniel yang keluarin mungkin dengan gayanya begini. Dengan gayanya mungkin gue akan coba mikir, wah ini harus yang kontroversial gimana nih? Oke, ini gimana caranya supaya gue. Jadi di situ gue yakin banget Tuhan lagi menunjukkan kasihnya atau cintanya kepada gue dan juga kepada UAS. Oke. Ya kan, supaya kita bisa membangun hubungan bersama-sama. Lu tau gak, gue selalu bilang ini ke teman-teman gue. Gue bilang ketika ada orang ngeliat gue duduk bersama UAS, abis itu fotonya itu tercapture, lu tau gak siapa yang tersenyum? Siapa? Tuhan. Aduh, Tuhan tuh tersenyum banget. Gue ngerasa Tuhan tuh seneng banget akhirnya ngeliat umatnya itu bisa duduk bersama dan bisa ngobrol bareng sambil ngeteh, sambil makan durian. Tahu nggak yang benar-benar tidak suka banget siapa? Setan. Oh iya. Ini setan tuh marah banget. Ini gue nggak ngerti deh. Padahal gue udah ngasih doktrin-doktrin tertentu ke Daniel. Padahal gue udah ngasih teori-teori tertentu ke UAS. Kenapa mereka masih bisa duduk berdua dan bisa ngeteh bareng? Betul. Ini termasuk meja ini. Iya, betul. Termasuk meja ini. Iya. Ini gak make sense. Ini menurut gue padahal seharusnya tugasnya setan adalah selalu memisahkan, mencerai-beraikan. Tapi ini kenapa mereka bisa bersatu? Padahal taktik-taktik gue yang udah gue lakuin, media juga udah ngeblow up UAS sedemikian rupa, media ngeblow up Daniel sedemikian rupa. Kok mereka bisa duduk bareng, duduk bersatu dan ngobrol? Setan marah sekali. Mampus lo Tan. Iya bener. Kerjanya begitu. Disatuin dulu, bisik-bisik, hancurin lagi. Tuh dia tuh baik tuh, padahal sesat nih. Satuin lagi, ujung-ujungnya dia gak baik tahu, buyar lagi. Sekarang, nah lo mau kemana lo? That's powerful. Ya. Thank you so much. Jadi ketika akhirnya Daniel Tetangga Kamu bersama Ustadz Abdul Somad tayang, wow, itu responnya very very good ya. Okay. Gue bukan ngomongin secara viewersnya, tapi gue ngomongin impactnya. Sekarang ini gue ada di tahap dimana gue nggak terlalu peduli sama viewers atau subscribers. Well, peduli sih, tapi kenapa sekarang lebih meaningful gitu? Gue lebih berharap, well mungkin bukan gak peduli. Sorry. Let me rephrase that. Gue tidak menaruh subscriber, engagement sama viewers sebagai prioritas. Gitu. Okay. Prioritas pertamanya adalah impact. Dan kebermanfaatan okay. Atau pengaruhnya itu apa sih ke orang yang dengar gitu. Apakah hidup mereka akan menjadi lebih baik setelah mereka mendengarkan podcast tersebut? Okay. Right? Nah, this is crazy. Oh my goodness, this is crazy. UAS baru aja WA gue. I think 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu.
Dia bilang kayak dia kirim ke gua video TikTok ketika Ustadz Abdul Somad ngomongin soal manusia itu masuk surga bukan karena agamanya, bukan amalnya, Karena amal ibadah. bukan karena amalnya, tapi karena rahmat. rahmat dari Allah. Tuhan, rahmat dari atau kasih sayang dari Tuhan. Dia baru WA ke gue itu, dia kasih lihat videonya, itu kan gue taruh sebagai TikTok dan habis itu gue taruh juga di Instagram gue. Dan ada seseorang yang tadinya ateis gara-gara nonton video tersebut, dia jadi balik lagi ke Tuhan. Dia jadi balik lagi untuk mempelajari Quran. Dia balik lagi untuk lebih sering ke masjid. Siapa? Coki Pardede. Kan Coki kan begitu, ngakunya kan agnostik, ateis, sama segala macam. Bukan Coki Pardede. Ustadznya nggak sebutin nama ya. Jadi Oh, iya, ya, oke. mungkin Oke. dia lebih bijak dari kita semua. Inisial aja nggak disebutin. Oke. Oke, tapi intinya impactnya itu apa? Dan ini yang gue pengen tanyain juga nih ke semua yang lagi denger gitu. Apakah ketika kita sudah mempunyai hubungan dengan Tuhan, apakah ketika kita beragama, apakah ketika kita setia mendengarkan Tuhan dan setia berdoa terus dan melakukan ritual-ritual kita, impactnya itu atau pengaruhnya atau buah-buahannya, apakah itu menyebarkan kedamaian, apakah menyebarkan kebencian, atau kemarahan, atau sukacita? Okay. Apakah menimbulkan cinta atau malah menimbulkan kebanggaan harga diri? Oh lihat dong, gue nggak pernah absen, gue paling rajin. Yeah. Itu kan harga diri banget, Iya. ya kan? Pride. Ataukah lu malah gila gue kangen banget punya masa kusyuk itu sehingga gue bisa ngobrol banget sama Tuhan sampai sedemikian rupa sampai gue bisa nangis kalau misalnya gue pikirin kasih sayangnya dia. Lu apakah hubungan lu dengan Tuhan malah membuat keluarga lu jadi terpecah belah dan tercerai-beraikan, ataukah malah mereka semakin bersatu dan semakin merasakan kasih sayang Tuhan dari perbuatan lo dan dari aksi lo, gitu kan? Okay. Jadi maksud gue podcast yang kita lakukan itu buahnya itu positif. Oke. Buahnya itu adalah kindness, buahnya adalah goodness, gentleness. People akhirnya jadi lebih gentle sama satu sama yang lain. Buahnya adalah love, peace, joy, patience gitu. Jadi kayak impactnya yang didapatkan dari obrolan kita ternyata positif. Oke. Dan itu yang membuat UAS bahagia banget dengan obrolan kita. Diundanglah gue ke Pekanbaru. Oh, nyampe lah adegan duren ini. Exactly. Dan ketika ini Pekanbaru kan? yes banget. Oke. Jadi ketika beliau mengundang gue ke Pekanbaru, gue bilang, oke, saya tapi datang sama istri boleh nggak? Oke. Again, by the way, disclaimer-nya adalah ketika diundang, apakah gue harus pergi atau enggak? Gue doa dulu. Exactly. Gue sama istri gue doa dulu. Nah, ketika gue doa dan kita ngerasa sangat nyaman banget, kita merasakan damai di hati, oke, kita berangkat ke Pekanbaru. That was beautiful. Ketika kita ke Pekanbaru, pada nanya dong, bikin konten atau enggak? Oke. Bawa kru enggak? Daniel berapa orang? Enggak, cuman gue sama istri gue. Loh, kru enggak mau dibawa untuk bikin YouTube podcast gitu? Enggak. Gue benar-benar cuman pengen membangun hubungan dengan UAS. Oke, enggak pakai konten? Enggak. Tapi kalau misalnya kita videoin enggak apa? Ya itu terserah lu videoin aja. Tapi intinya gue hanya ingin membangun hubungan dengan UAS. Kapan terakhir kita membangun hubungan dengan seseorang tanpa kita kontenin? Woi. Aduh, manusia kadang kalau ada kesempatan atau opportunity, peluang dan lain sebagainya, kenapa gua nggak sikat aja ya? Exposure nih men, itu kebanyakan begitu tuh. Tapi dia lupa ya. Sementara mungkin nggak selalu melulu dihargainya dengan kenapa tuh coach? Kita obrolin tadi kan, Iya. kalibrasi antara yang tampak dan yang nggak tampak. Iya. Salah satu keistimewaan kita sebagai manusia, kita ini kan sebenarnya human being, tapi essentially we are spiritual being yang punya physical presence. Iya. Tapi dua-duanya dibutuhkan. Gitu kan, mesti ada kalkulasi bisnis selalu, mesti ada kalkulasi kira-kira gue mau melangkah seperti apa, dan itu
disahkan, diperkenankan. Gunakan akalmu, makanya selalu anjurannya lu pakai akal lo nggak, tapi lebih daripada itu, karena akal lo punya keterbatasan. Yang nggak punya keterbatasan itu aku, kata Allah. Sehingga pada saat kau menggunakan akalmu, lebih penting dari itu, lo berserah nggak sama padaku gitu. Menurut gue ini langkah yang gokil banget sih. Dan mendengar ini validasi lagi bahwa iya memang Allah itu hadir di hidup setiap orang. Kadang-kadang kan kita yang suka mempersulit gitu ya. Ya hadirnya di kehidupan aku aja ya Allah, jangan di kehidupannya Derry gitu kan, atau iya kan? Atau kita berasumsi ngelihat orang dengan mudahnya kita mengatakan no, kayaknya dia enggak sih, enggak. Ya, Oke. Nah, sampailah di Pekanbaru. Ya. Sampai di Pekanbaru dan akhirnya Ustadz pun juga nanya gitu ya, nggak bawa kru, enggak, cuma kita berdua, benar-benar literally kita berdua. Padahal beliau pengen menghargai kan, nggak apa-apa kalau lu mau. Exactly. Iya kan? Oh iya, sama sama-sama pas lembut. pas di WA dia tanya gitu kan, ini mau nginep di hotel aja atau kita juga ada tempat sih di pesantren kayak gitu. Ya nginep di pesantren aja udah. Ustadz nginep di mana? Ustadz tinggal di mana? Ya di daerah pesantren. Ya udah kita di situ. Gitu. Jadi kita tinggal di rumah Oma, which is Oma tuh apa? Rumah ibunya yang ini ada satu rumah yang dibangun untuk ibunya, tapi sayangnya ibu beliau meninggal di tahun 2019. Jadi yang belum merasakan rumah itu. Dan belum merasakan rumah itu. Oh. Tapi Ustadz sempat ngomong sih, kalau misalnya ibu saya masih hidup, aduh, dia akan menerima Daniel dengan sukacita, dengan senang hati, dan pasti Mas Daniel tuh dikasih Bang Daniel dikasih nginep di sini juga gitu. Ya, saya yakin juga sih Tat. Kayak gitu. Seneng banget gue dengarnya, ya Allah. Ya kan? Ya. Jadi anyway, di situ kita membangun hubungan aja. What we did there adalah ngobrol. What we did there yang lu lihat di postingan kita. Makan, sambil makan, bangun hubungan. Dan jujur personally, menurut gue ini gue ditegor sih sama Tuhan gitu. Gue ngerasa hati gue ternyata tidak damai ketika gue pulang, dan abis itu kayak Neil, lu kan niatnya membangun hubungan. Gini, ini hebatnya setan gitu. Gila ini. Enggak, sorry. Boleh diedit gak? Gue gak mau bilang setan itu hebat. Sorry. Take out. Take out, please, Loh, justru ini sarkas ke setan. Yeah. Hebatnya lu tuh rese gitu. Bangke banget dia. Bangke banget. Seriously. Gue benci banget karena sesuatu yang baik belum tentu itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan. What is good might not be God. Oke. Jadi ketika niat kita ke situ untuk membangun hubungan, kita udah bilang kita nggak mau bawa kru, kita nggak mau bikin konten, kita benar-benar cuma pengen menikmati aja gitu. Nah di malam pertama gue posting foto kita, actually foto gue sama Ustazah Fatimah juga sama Viola, kita berempat di rumah Oma, dan abis itu baru kita posting foto durian ini. Di situ abis ngeliat komentarnya, besoknya tiba-tiba udah berubah tuh niatnya. Dari yang tadinya pengen membangun hubungan, tiba-tiba kita harus foto untuk memperlihatkan inilah arti toleransi. Kita adalah pahlawan Indonesia yang akan memperlihatkan bahwa ini adalah cara sebenarnya untuk bertetangga dan bertoleransi. Tapi callingan gue untuk ke Pekanbaru bukan untuk itu. Secepat itu bisa berubah. Oh iyalah. Ya kan? Secepat itu gue terbuai dengan komentar-komentar netizen. Secepat itu juga gue bisa terbuai dengan likes, dengan berapa berapa nih? Berapa ratus ribu likes gitu. 300 hampir 350 ribu likes. Gila, ini gede banget likesnya. Jadi dan habis itu media juga pada ngomongin adem, semua pada ngomong adem dan lain-lain. Gue ngerasa secepat itu gue terbuai untuk bikin konten supaya kita kasih lihat bahwa inilah cara toleransi. Gitu. Dan gue adalah agregator lu nih, gue bisa mempersatukan antara umat Islam, umat dan gitu kan. Nah, akhirnya itu bikin gue kayak aduh gila, maaf ya Tuhan ya, emang nggak sempurna nih, ternyata gue masih ada manusianya, dan gue minta maaf di situ sih. Dan tapi ketika gue diinin, ya udah Neil, ingat ya, terus
bangun hubungan lagi sama UAS gitu. Bangun hubungan terus aja, bangun hubungan terus. Pokoknya intinya lu bukan untuk memperlihatkan ketoleranan lu dan lain-lain. Intinya saat ini fokusnya adalah bangun hubungan. Ya udah. Itu tuh yang dijaga. Karena takutnya kan bablasnya tuh adalah memanfaatkan sejenak doang. Habis itu bukan yang dibangun, tapi ya selesai gue nih, udah cukup, udah makan-makan selesai. Setan tuh pengennya langsung biar. Exactly. Dan di situ ketika gue kayak gitu, akhirnya gue kayak foto, gue lagi nganterin anak gue sekolah, gue selfie, wah. Ini saya lagi nganterin anak saya ke sekolah nih, udah kangen Pekanbaru aja. Abis itu, dia yang kayak hahaha, kapan anak-anak dibawa juga aja. Oke, siap Tat. Iya, balik lagi, kita berteman aja, bangun hubungan lagi gitu kan. Okay. Dan yang penting itu sih, I think tanpa harus kita kontenin, kita membangun hubungan tanpa kita harus mendapatkan likes, tanpa ada agenda tertentu. Iya. Gue dapat insight menarik, dapat hikmah menarik dari obrolan ini. Buat gue sendiri terutama gitu ya. Refleksi bahwa jangan-jangan yang kita tuhankan itu bisa problem, bisa solusi dari kita gitu. Maksudnya apa? Kita senang ngomongin problem dan memperbesar problem agar kita bisa datang sebagai penyelamatnya. Jadi bukan apa bahasanya, Superman syndrome gitu, ya kan? Savior syndrome. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan ya terus aja komunikasi gitu. Ya buka aja peluang untuk menjalin lebih silaturahmi lebih erat, lebih jauh dan lebih dekat, yang jauh didekatkan gitu, yang sudah dekat dieratkan, dan terus menyimak apa yang dikehendaki Sang Pencipta dari lo gitu. Itu kan that's so good. Iya kan? Soalnya gini, baru sebelum lo ada di sini gue ngobrol sama Derry, gue posting sesuatu gitu ya, yang isinya sebenarnya self refleksi. Semuanya bilang bagus. Tentunya dengan followership yang jauh di bawah lo, tapi menikmati. I don't have IG in my dopamine. I don't have IG in my phone. It's with my wife. Ini bagian dari train gue gitu. Jadi gue hanya melihat pada saat because I was addicted. Gitu kan. Dan ini gue tos kenapa? Karena berarti di ruangan ini kita berdua tidak punya IG di handphone kita. Iya. Lah emang iya? Gue gak ada IG di handphone gue. Masa? Gak ada YouTube juga di handphone gue. Lah terus siapa yang ngelola akun? Asisten lah. Udah dia yang posting. Jadi oke. Itu yang insist ya. Dan gue nulis itu dalam bentuk refleksi gue. Dan banyak yang bilang bagus, kecuali ada satu orang yang insya Allah kita undang juga ya. Ya Pak Dirman. Yang dia bilang kamu masih genit. Pak Sudirman Said dia bilang, gue posting tentang reflection me, myself and I. Gimana gue berusaha keras untuk gak selfie sama Ustadz Numan Alihan sama Pak Anies kemarin di rumah dia gitu ya. Gue berusaha keras dan gue tulis itu. Dengan lo nulis itu lo masih genit. Wow. Dan gue kayak Sang Pencipta lagi negor gue sih. Yang tadi dia bilang melalui Pak Sudirman Said. I was like, this is so true gitu. My savior syndrome itu muncul to show people gini loh caranya. Padahal gue sendiri belum beres. Karena gini bro, akhirnya ketika lu tidak posting, Tuhan senyum dan memberikan kayak reward tersebut ya. Tapi ketika lu posting, rewardnya adalah likes tersebut, sama komentar-komentarnya, and that's it. Selesai itu situ. That's beautiful, thank you. Bener, karena yang tidak tampak itu rewardnya jauh lebih besar. Dan itu yang sebenarnya mesti kita kejar. Aduh, merinding gue berkali-kali. Ini menarik ya. Thanks for sharing that. That was real. Nah, gue penasaran nih gini bang. Ketika kan lu kan ke pesantren, mundur dikit ya, ngelihat suasana di sana, ya mungkin ada ustadz, ada para jamaahnya atau anak, ya mungkin santri-santri atau apapun itulah. Gue mau garis bawahin adalah gimana lu melihat Islam, sudut pandang dari seorang VJ Daniel yang mungkin di luar sana masih menganggap bahwa Islam ini radikal, Islam ini intoleran, Islam ini kadrun, Islam ini maunya merasa yang paling benar. Kalau itu ngelihat gue kan. Karena gue juga disangka kadrun. Iya kan? Nah, artinya nih ini menarik nih. Gue pengen tahu dari seorang VJ Daniel lah. Nih abang-abangan gue. Iya gitu kan coach. Gue nimpalin dulu kali ya. Kalau denger dari yang kita ngobrolin sebelum Daniel jawab. Jangan-jangan Jangan-jangan kita yang terbawa ke permainan itu gitu. Bahwa
jangan-jangan emang kita juga menikmati Nah makanya kontroversi itu kan. Iya. Bahwa kita ada di kubu kadrun dan kita bangga gitu akan itu. Dan akhirnya kita angkat itu bukan Islam rahmatan alamin, Islam rahmat untuk semua universe, tapi Islam yang dipersekusi, yang dikotak-kotakan, yang dipersekusi, yang ditekan, supaya gue lihat ya gue korbannya nih. Iya. Padahal kan enggak gitu. Dan mungkin yang ngomongin kita kadrun, kita siapa itu malah Islam itu sendiri. Bukan, cuma segelintir orang. Iya, dan memang dia sebenarnya Islam mayoritas itu orang ya cuman ya don't care lah menurut gue ya. Oh ya, I don't know. Nah makanya akhirnya kita yang ngikutin iramanya mereka gitu. Nah kita mau tahu nih dari yang benar-benar non muslimnya lah, kasarannya begitu. Iya. Tambahannya kalau boleh pertanyaannya, sebagai how do you view interaksi kita sebaiknya itu gimana gitu? Ya kan kadang-kadang kan yang kita lupa kan itu ya. Bukan cara pandang lo sama gue aja, tapi baiknya interaksi kita gimana nih? Kan kadang-kadang kalau kita jarang ngomong, pertama ngomong gimana? Awkward kan? Ya kan? Ini dua guru-guru terlatih loh ya yang bisa membangun percakapan. Tapi kebayangkan orang-orang yang enggak yang duduknya ya cuman sama orang-orang yang sepemahaman, kan ada awkward moment gitu. Padahal mungkin yang kita perlu ketahui ya biasa aja. Nah itu yang gue juga pengen denger sih di samping pertanyaan tadi. Iya. Wait, 2 pertanyaan berarti ya tadi ya? Atau 1 pertanyaan? Coba jalan dulu aja deh, pengen jalan tahu dulu deh. aja ya? Oke, sorry. Selama ini gue masih belajar, obviously. Oke. Jadi pertama lu harus tahu dulu prinsip di hati gue. Oke. Sebelum gue menjawab pertanyaan lo, don't worry, gue akan menjawab. Karena gue sering banget ngobrol sama bintang tamu, mereka muter-muter akhirnya nggak pernah dijawab gitu. I will answer it. I will answer it. Nah, oke. Ketika gue baca Injil, ada satu buku namanya Imamat. Oke. Dan di situ ada ayatnya bilang ketika Tuhan ngomong ke bangsa Israel, dia bilang be holy for I am holy. Oke. Nah, abis itu dia ngasih aturan-aturan banyak banget bagaimana untuk menjadi holy, bagaimana lo berbuat salah dan menjadi dosa, dan bagaimana kalau misalnya itu sebenarnya biasa aja. Ternyata kalau di mata manusia kita hanya melihat two dimensional, good or bad. Ya kan? Benar atau salah. Apa yang dibilang benar di Indonesia belum tentu salah ternyata di Amerika. Ya kan? Kita ngomongin banyak banget lah. Di Amerika sendiri itu banyak banget yang benar di Amerika, belum tentu benar di Indonesia. Right? Jadi sebenarnya siapa yang menentukan benar atau salah? Pemerintah. Bukan Tuhan. Oke, sorry, bukan. No. Ya benar. Ya penguasa punya pemerintah. Iya benar. Kenapa? Karena manusia. Betul, manusia. Kenapa? Karena sejak Adam memakan buah terlarang tersebut dari the tree of good and evil, buah terlarang tersebut, itu adalah buah yang akan membuat dia menjadi seperti Tuhan, sehingga dia yang menentukan yang mana yang benar, mana yang salah. Gitu. What is good and what is evil. Nah, padahal di mata Tuhan adalah holy, good, and evil. Ada 3 kategori, bukan 2 kategori. Holy, good, and evil. Makanya dia bilang ke bangsa Israel di buku Imamat tersebut, be holy for I am holy. Nah, akhirnya gue ngerti sih di mana kayak maksudnya apa sih? Sorry, gue mau jelasin dulu. Holy, good, or bad. Jadi maksudnya kayak gini. Ketika lu menjadi seorang supir taksi, lu bisa lo menjadi supir taksi yang holy. Ngerti gak? Kayak standar tertingginya ya. Iya. Standar tertinggi ya lo mengeluarkan servis yang benar misalnya. Dan, exactly. Ya kan? Lu melakukannya seperti lu memberikan servis yang terbaik kepada Tuhan. Dengan memperlakukan tamu lo. Gitu misalnya. Ya kan? Gue actually ini gila banget. Gue di Indonesian Idol sempat ada saatnya di mana
kursi penonton, gue membayangkan sosok Tuhan lagi nonton di situ. Dan ketika gue lagi melakukan atau nge-host buat di Indonesian Idol dengan memikirkan kalau misalnya Tuhan lagi nonton gue di situ ya, apapun bentuknya ya, mungkin cahaya kali atau apapun. Excuse me. Oke. Kayak Tuhan lagi ngeliatin gue di Indonesia Idol. Man, gue nggak berani bercanda tentang sesuatu yang menjatuhkan ciptaannya. You know, kayak ngomongin fisik misalnya, atau ngejelek-jelekin orang ciptaannya dia gitu. Gue nggak akan berani karena, man, gue nggak mau membuat Tuhan tuh jadi sedih ngelihat Daniel kenapa ya. So turns out gue sebagai presenter, I'm doing a holy work. Ngerti gak? Takwa. Sama persis. Oke. Sama persis. Good. Yeah. We found a middle ground ya. Yes. Oke. Jadi holy, tapi ada juga yang common. Ada juga yang common, biasa. Ketika seorang pemuka agama mengajarkan tentang apapun itu, hanya motivasinya apa? Supaya dia digaji. Itu adalah sesuatu yang common dan itu bukan sesuatu yang kudus atau bukan sesuatu yang holy. Ngerti ya? Niatnya pengen mungkin ada dapat ini. Gue cuma pengen dapetin gaji. Gue cuma pengen digaji gitu. Bekerjanya sama, tapi niatannya berbeda. Iya. Yang satu niatnya bertransaksi di dunia ini saja, sementara yang satu ingin mendapatkan ridha Allah. Ikhlas Dan masuknya. makanya ikhlas. Dan dalam konteks itu kan kalau di kita di Muslim kan berbuatlah seolah-olah kau bisa melihat Sang Pencipta, sama ya. Oh, Atau wow, di ada. sisi lain adalah kalau nggak bisa melakukan itu, berbuatlah dengan keyakinan, sebagaimana kau yakin Sang Pencipta bisa melihatmu. Sebaik-baiknya bertakwa itu. Wow. Iya kan? Dan takwa kan That's amazing. kata kuncinya kan is to protect yourself. That's the idea. Ya. Ya, protect. How do you protect yourself? Karena manifestasinya kan kadang-kadang kita suka bingung. Jadi lo orang paling bertakwa. Yes, gitu kan. Tapi terus habis itu Ustaz Numan cerita gitu, yes, gitu pas keluar gimana ya gitu kan. Sebenarnya dalam peran gue sebagai ayah, gue bisa bertakwa atau gue bisa hanya menjadi ayah. Oke. That's good. Iya nggak? Pada Lu, saat lu ketika punya anak, ya lu udah ayah. iya, Tapi lu bisa menjadi ayah. yang Yang bertakwa, mana nih? Kalau Derry paling sering ngomong tuh bahasanya Daniel, bi'itsnillah gitu ya. Atas izin Allah. atas, oh gila, bijak banget. Bi'itsnillah. Jadi benar-benar itu diterjemahkan ke dalam bagaimana gue menyapa anak gue. Jadi gue gak cuma melarang, tapi gue memastikan dalam larangan itu, gue memastikan dia tahu bahwa gue mencintai dia sebagaimana Allah menginginkan gue mencintai dia. Dan jadi pada saat gue melarang bukan mekanistik, Derry jangan ke situ, nggak gitu. Tapi kalau yang ya abati gitu ya anakku gitu ya, I love you Derry gitu, I love you my son, please don't do that. Nah itu kan dari bahasa itu masih ingat ya cerita kemarin itu. Ini actually kemarin malam anak gue yang laki baru lagi main lari-lari gitu, dan habis itu dia kayak pengen cepet-cepet, jadi pintunya mau digebrak, abis itu dia mau nahan pintunya dan jarinya itu ada di sela-sela pintu. Hampir mau kejepit. Hampir mau kejepit gitu. Gue teriak, stop doing it. Gue teriak dengan sangat tegas, dan ini di rumah temen gue lagi, jadi kayak semua orang langsung kayak nengok gitu, like what just happened? Stop doing it. Nah, kenapa gue bilang stop doing it? Ternyata ada dua motivasi juga nih. Yang pertama, lu jangan bikin malu gue ya. Stop doing it. Lu jangan bikin malu gue. Itu adalah ayah yang begitu sangat prideful. Atau gue bisa bilang stop doing it karena gue takut jari lu kejepit. Cara ngomongnya sama-sama kasar, sama-sama teriak, tapi hatinya beda. Niatnya beda. Gila ya. Jadi gue ngerasa ketika aduh gue sedih banget loh kalau misalnya ngeliat, gue sedih banget ketika gue pernah ngeliat soalnya ada anak kecil jatuh nangis, nyokapnya bilang udah malu nanti sama orang, udah diem. Aduh. Untuk dia sebenarnya. Jadi exactly karena nyokapnya itu prideful banget, malu kalau dilihat sama orang seperti itu. Salah didik nih misalnya. Exactly. Gitu macam-macam kan. Tapi kan kita mendapatkan anak ini kan adalah berkah dari Tuhan gitu kan. Kita dipercaya, we're stewarding of our children. Sorry, ini kayaknya udah mulai ke karena gue harus balik lagi nih ke ini kan. Nah, balik lagi, jadi apakah lu adalah orang tua yang holy atau orang tua yang biasa saja? Orang tua yang biasa saja itu karena ya lu punya anak aja gitu, dan habis itu ya lu seadanya aja. Ya gue adalah ayah karena gue punya anak.
atau lo adalah ayah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi ayah bagi anak tersebut. Itu misalnya, itu udah beda, motivasi udah beda banget. Sama yang ketiga, sinful, dosa. Ya udah jelas. Kalau misalnya dosa udah jelas, udah gampang lah. Lu pokoknya ada yang jahat, ada orang yang akan menjahati lo, ada orang yang akan memfitnah lo, ada orang yang bakal bikin berita-berita hoax tentang lo, ada orang yang akan selalu menyerang lo, padahal kita benar dia salah, misalnya seperti itu biasa banget, and it's normal. Dari zaman MTV pun juga gue udah dapet itu kan. So I think sekarang ini holy, normal atau common atau evil gitu. Nah kalau orang yang common, banyak banget orang-orang kalau misalnya kita tanya, hubungan lo sama Tuhan gimana sih? Enggak lah, yang penting gue baik aja deh. Yang penting gue jadi orang baik. Nanti Tuhan juga paling ini, tapi dia nggak pernah punya hubungan sama Tuhan. Menurut gue itu adalah common, karena orang yang baik ini untuk kita bilang lu mau nggak untuk bisa jadi holy, waduh nggak akan pernah mimpi dia untuk jadi holy. Tapi ketika kita mempunyai hubungan sama Tuhan balik lagi tuh fondasinya, be holy for I am holy, supaya kita mempunyai kedekatan itu sama Tuhan. Karena apa? Tuhan akan dekat dengan orang-orang yang kudus gitu, maksudnya yang holy itu gitu. Holy itu bahasa Indonesia kudus kan atau apa? Kudus sih bahasa Arab. Kudus. Oh, that's good. I love it. Jadi terpisah dari yang lain. Jadi memang terpisah dari yang majestic. lain. Oh yes, That's the so word. good. Separated. Yeah, exactly. Pure. Oke. Jadi kalau misalnya lu tanya gue, di mata lu Islam itu apa? Sesuatu yang kudus. Masya Allah. Masya Allah. Gue diem lu langsung. Oke. Gue merinding. Oke. Berarti kebuang tuh stigma-stigma negatif yang lo dapet tuh bang. Begini. Gue gak tahu deh. Apa memang ternyata itu yang disibukkan adalah dari orang-orang dalam itu sendiri. Menurut gue udah terjawab sih. Iya. It's complete. Iya. Iya, kita menata aja percakapan kita, menata hubungan baik yang sudah terjaga ini, dan meluaskan jadi lebih banyak orang. Daniel datang ke sini yang gue asumsikan kawan-kawan kasus solusi kan mayoritas Muslim gitu ya. Iya, banyak banget pelajaran yang bisa ditarik dari sini. Jadi gue mungkin akan menutup dengan sebuah cerita. Oke. Ini cerita dari Buddhis, dibikinnya 500 sebelum Masehi, tapi dibuat juga oleh Rumi, tentang gajah dan orang-orang buta. Mungkin pada pernah dengar. Yang mana ya? Beautiful. Oke. Jadi ceritanya ini di zaman dulu ya, ini 500 sebelum Masehi gitu ya. Nah jadi ada sekelompok orang-orang buta yang ngedenger dari orang-orang kota lainnya bahwa akan ada gajah yang datang ke kota tersebut. Mereka semua bilang, wow, ini gajah itu akan seperti apa bentuknya ya? Dia itu binatang apa? Ini pertama kali nih kita nggak pernah tahu gajah itu bentuknya seperti apa. Ya udah, kita datangin yuk si gajah tersebut. Kita lihat yuk. Akhirnya mereka mulai ngeraba-raba. Oke. Nah, orang buta yang ngeraba belalainya, saya ngerti sekarang gajah itu bentuknya seperti binatang ular. Oh iya, karena belalainya aja tuh dipegang tuh. Habis itu orang yang lagi megang kakinya, enggak. Gajah itu seperti batang pohon, kuat banget. Habis itu orang yang lagi megang badannya bisa bilang, orang buta yang megang badannya, enggak. Gajah itu bentuknya seperti tembok, rata. Orang yang lagi megang gadingnya, gak mungkin. Gajah itu seperti tombak, tajam banget dan halus sekali. Dari cerita tersebut, gue ngeliat itulah cinta kasih Tuhan. Gajah itu adalah cinta kasih Tuhan. Dan ternyata cinta kasih Tuhan itu ke orang itu beda-beda banget. Ke Derry beda. Ke Coach Rene beda, ke gua beda, ke Uwas beda. Cinta kasih Tuhan tuh luar biasa sekali. Cinta kasih Tuhan itu yang benar-benar seperti samudra, luas banget. Dalamnya kita nggak tahu, masih layer. Dan kita memformulasikan Tuhan atau cinta kasih Tuhan dengan cuma bilang, enggak, dia itu seperti belalai. Itu kan bukan cinta kasih Tuhan yang lengkap. Terlalu sempit. Terlalu sempit untuk kita cuma fokusnya sama itu. Nah, untuk kita mendapatkan cinta kasih Tuhan yang begitu besar dan begitu megah seperti luas samudra,
ya kita ajak ngobrol lah orang buta yang lain. Karena gue sendiri juga ada salah satu yang buta yang cuman masih ngelihatnya dari belalainya aja. Tapi gue belum ngobrol nih sama yang buta yang lagi megangin kaki. Apa yang lo rasain? Ya. Dan yang lebih mengerikan apa? Apa? Pada saat salah satu yang buta merasa dia yang paling melihat. Waduh, Ya udah kan? tuh. Rata-rata Padahal kita sama-sama problem buta. adalah kita semua masih sama-sama buta. Coba Itu memahami itu. ego berarti. Ego. Oh. Dan ini iya. yang nanti akan dibukakan ya. Dan tenanglah, ya semua kebenaran akan dibuka pada waktunya gitu. So for the time being, be kind, be gentle to each other, dan jaga ini, jaga persaudaraan. Iya benar. Dan gue mengharapkan banget dari podcast Kasih Solusi ini kita bisa bikin orang-orang yang lagi denger pun juga berubah perspektifnya. Kita mungkin gak bisa memilih tetangga yang kita punya, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita merespon ke tetangga kita. So I think gue berharap melalui podcast ini kalian bisa mempunyai respon yang seperti tadi, kind, Yeah. gentle, with love, with peace, with joy, dengan sukacita. Ketika tetangga lagi merayakan sesuatu, kita juga ikutan senang sama mereka. Bukan kita malah ikut, sialan, kenapa dia bisa? Kenapa Bukan dia bisa menggerutu. beli mobil baru ya? Iya, bukan menggerutu. Yang dapat mobil baru dia, yang demam kita. Cakep. Oke. Ini kita udah bahas kemana-mana, Gila, detail udah dapet ya. Spiritual banget. Ada pertanyaan pamungkas saya yang akan saya tanyakan kepada Bang VJ Daniel ini. Ya itu. Bang, sebenarnya lo mualaf apa enggak sih? Oke. Kita tunggu setelah yang satu ini tetap dikasih solusi. Kita kasih solusi.